Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan namanya dimensi 3 ya. Ini saya sudah rekaman ketiga kalinya, luar biasa ini. Hari ini banyak sekali cobaan ya, dan semoga kita semua diliputi dengan keberhasilan-keberhasilan. Baik, kita akan melanjutkan mengenai dimensi 3. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai kedudukan objek ya di dalam ruangan dimensi 3, dalam hal ini di dalam kubus. Nah, sekarang kita akan mempelajari perjarak-jarakan ya, tentang jarak. Di antaranya pertama kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan garis tegak lurus bidang. Nah, garis tegak lurus bidang itu artinya seperti ini ya. Oh, iya sedikit error, nggak apa-apa lah. Nah, misalnya di sini ada garis G, dia tegak lurus bidang. Dikatakan garis tegak lurus bidang kalau misalkan di bidang tersebut ini bisa diwakili oleh garis-garis ya. Ini ada garis M dan garis K, di mana garis M dan garis K ini dia sejajar, maksudnya berada pada bidang. Dan garis G ini dia tegak lurus terhadap kedua garis tersebut, baik terhadap M maupun terhadap K. Maka dikatakan bahwa garis G ini dia tegak lurus terhadap bidangnya ya. Kemudian jarak titik dan garis. Misalkan di sini ada titik A ya, ada titik A dan ada garis G. Titik A dan garis G. Nah, untuk menentukan jarak antara titik A ke garis G, ini caranya adalah kita membuat dulu proyeksi A aksen. Proyeksi A aksen ini didapatkan ya. Ya. Proyeksi A aksen ini didapatkan dari bayangan A ini yang ditarik garis tegak lurus terhadap garis G, sehingga kemudian ketemulah perpotongannya merupakan titik A aksen. Yang disebut dengan garis tegak lurus adalah jika dia terbentuk sudut 90 derajat ya. Maka jaraknya yaitu A aksen. Jadi jarak titik ke garis itu adalah A aksen. Kemudian selanjutnya jarak titik dan bidang. Titik A dan bidang adalah panjang ruas A aksen. Nah, ini juga ada kesamaannya. Misalnya ada suatu titik A. Oke. Titik A ini kemudian diproyeksikan menjadi A aksen di bidang alfa. Nah, di manakah titik A ini? Kenapa bukan di sini? Kenapa bukan di sini? Bukan di sini gitu ya. Syaratnya bahwa garis yang menghubungkan A aksen ini dia adalah tegak lurus ya, tegak lurus terhadap bidang. Kalau dia sudah tegak lurus terhadap bidang, maka jaraknya dari titik ke bidang tersebut itu adalah A aksen. Gitu ya. Tadi dikatakan bahwa dia disebut tegak lurus apabila tegak lurus juga terhadap garis ya yang terlampauinya ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jarak antara dua garis sejajar. Jarak antara dua garis sejajar, jadi misalkan di sini ada dua garis ya, ada garis G dan ada garis H sejajar, maka jaraknya itu diwakili oleh A aksen juga. A aksen ini, A dan A aksen ini dihubungkan dengan sebuah garis yang tegak lurus terhadap
G maupun terhadap H gitu. Jadi dia harus tegak lurus. Nah, maka jarak kedua garis tersebut adalah A aksen lagi. Oke, lanjutkan lagi. Oh, Masya Allah. Sorry, ini entah hari ini banyak sekali gangguan ya. Aduh. Ya, ini gimana nih? Oh. Ya, jarak garis dan bidang yang sejajar. Kalau misalnya ada garis, ya ada garis seperti ini, dia sejajar dengan bidang alfa ya. Di sini namanya bidangnya bidang alfa. Nah, maka untuk menentukan jarak dari garis ke bidang tersebut adalah dengan cara membuat garis proyeksi ya. Garis proyeksi. Memproyeksikan. Apa itu proyeksi? Itu sekali lagi ini adalah bayangan daripada G. Bayangannya G aksen. Nah, kemudian kita tarik garis yang menghubungkan antara garis dengan garis bayangan, dan ini syaratnya harus tegak lurus ya, harus tegak lurus 90 derajat. Maka jaraknya yaitu A aksen lagi gitu ya. Jadi dari tadi selalu A aksen begitu ya jaraknya. Yang artinya adalah bahwa tadi kita membahas jadi dari tadi kita membahas mulai dari titik dan garis, titik dan bidang, garis dan garis, garis dan bidang, itu semua menggunakan A aksen ya. Semuanya menggunakan A aksen. Artinya kita harus menentukan titik. Nah, ini pentingnya. Jadi harus menentukan titik. Gitu ya. Dan harus tegak lurus ya, selalu tegak lurus gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Jarak antar titik sudut. Nah, jarak antar titik sudut. Jadi di sini itu ada titik-titik sudut ini ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi kalau dalam suatu soal ada kubus namanya kubus A, B, C, D, E, F, G, H, maka kita otomatis langsung membuat kubus seperti ini. A, B, C, D-nya itu berupa alas ya, dan F, G, H-nya berupa atap, selalu seperti ini. Ini A, B, F, E ya, A, B, F, E, kemudian D, C, G, H. D, C, G, H ini disebutnya adalah bidang frontal, karena dia sejajar kertas ya. Ini kertas ini kan dia sejajar kertas A, B, F, A dan D, C, G, H. Kemudian bidang yang ini, yang sebelah sini dan sebelah sini, B, F, G, C ya, dan A, D, H, E, ini disebutnya bidang ortogonal ya, karena dia tegak lurus bidang kertas. Jadi yang ke pinggir-pinggir ini namanya bidang ortogonal. Oke ya.
harus selalu saya hapus karena ruangannya kecil ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat diagonal sisi. Di sini diagonal sisi ini banyak. Diagonal sisi ini banyak. Di antaranya warnanya salah. Nah, di antaranya di sini ada AC. Ini diagonal sisi. DB diagonal sisi. Jadi diagonal yang ada di sisi. BG diagonal sisi. FC diagonal sisi ya. Ini diagonal sisi. Ini diagonal sisi ya. Jadi banyak sekali diagonal sisi. Nah, ini namanya diagonal sisi ya. Nah, diagonal sisi ini panjangnya adalah A akar 2. Kenapa A akar 2? Karena kita akan selalu mempergunakan teorema Pythagoras. Ya. Bagaimanakah teorema Pythagoras itu? Pythagoras ya. Yaitu jika ada misalnya ini nih, kita lihat ABCA ya. ABCA misalnya kita lihat. Nah, seperti ini ya. ABC, maaf bukan ABC ya, ABC ya. Di sini kan panjangnya A. BC juga panjangnya A. Nah, gini ya. Nah, gitulah A. Maka yang AC ini panjangnya adalah A akar 2 gitu. Gampangnya. Jadi ini kalian tinggal hafal saja. Kalau tidak percaya maka gunakan Pythagoras. AC kuadrat ini sama dengan AB kuadrat ya ditambah BC kuadrat. Sehingga AC-nya itu sama dengan akar kuadrat dari ini masing-masing ya. Nah, AB-nya A kuadrat, BC-nya juga A kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 2A kuadrat gitu ya. Diakarin A-nya keluar, tinggal yang di dalam akarnya tinggal 2. Jadi A akar 2 terbukti ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk CE ini disebutnya adalah diagonal ruang. CE itu disebutnya diagonal ruang ini. Karena dia melintasi antar bidang ya. Antar bidang. Panjangnya adalah A akar 3. Ini juga sama menggunakan menggunakan Pythagoras. Perhatikan ini juga ada segitiga juga. Tuh, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat situ ada EA yang panjangnya A. Kemudian ada BC yang panjangnya AC ya. AC tadi panjangnya adalah A akar 2. Kemudian selanjutnya ada EC. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada huruf titik A dan titik C. Ini panjangnya A, ini panjangnya A akar 2. Yang di sini A akar 3. Dari mana ini A akar 3? Sama menggunakan Pythagoras. Kalau kalian tidak percaya, hitung aja seperti ini lagi ya. EC kuadrat sama dengan EA kuadrat ditambah AC kuadrat ya. Jadi EC itu sama dengan akar dari EA kuadrat ditambah AC kuadrat.
Kemudian EA-nya adalah A kuadrat, berarti AC-nya adalah A akar 2. Kemudian kita kuadratkan. Sehingga jadinya ini kan A kuadrat ya. Yang di sebelah sini akar 2 dikuadratkan jadi 2. A dikuadratkan jadi A kuadrat. A kuadrat ditambah 2A kuadrat jadinya 3A kuadrat. Nah, A kuadrat yang diakarin jadi A, sisanya akar 3. Tuh, seperti itu kan? Terbukti ya. Jadi diagonal ruang CE itu adalah A akar 3. Oke. Kemudian satu lagi adalah ruas garis EO. Manakah itu ruas garis EO? Yaitu yang ini. Nah, ruas garis EO ini juga didapatkan dari Pythagoras juga, seperti ini. Tuh, gitu ya. Jadi kalau yang EO itu ini A, kemudian AO-nya ini setengah ya, setengah daripada A2. Kemudian ini tarik juga begini. Jadi E A O, yang ini panjangnya A, yang ini panjangnya adalah setengah AC. AO itu setengah AC ya. AC-nya adalah A akar 2, berarti ini adalah setengah A akar 2. EO-nya nantinya adalah setengah A akar 6. Ya, biar tidak terlalu panjang, kalian pakai saja ya ini ya. Silakan kalian pakai saja rumusnya, begitu ya. Oke. Jadi setengah A akar 6 itu jika kita menemukan dari titik tengah suatu bidang ke sudut seperti ini. O ke G misalnya gitu ya, O ke H, O ke F gitu kan. Atau misalnya bikin lagi titik di sini, misalnya titik O aksen. O aksen ke B, O aksen ke C. Nah, panjangnya sama, yaitu A per 2 atau setengah A akar 6 gitu ya. Kemudian di sini ada sebuah catatan pada saat menentukan jarak. Hal yang pertama yang dilakukan adalah membuat garis bantu sehingga terbentuk segitiga. Seperti tadi saya bikin segitiga terus ya, sehingga jarak dinyatakan akan lebih mudah dicari. Karena menggunakan apa? Teorema Pythagoras. Gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang kita akan lihat ke contoh soal ya. Oke. Kita lihat contoh soalnya. Nah, ini ya. Diketahui, oh ini jawabannya sudah ada. Jawabannya sudah ada ya. A, ini katanya. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 10 cm, jarak titik F ke AC adalah. Jadi caranya kita bikin dulu segitiga. Ini F ke AC ya, berarti titik ini ke AC. Masalahnya kemanakah? Nah, makanya kita bikin dulu garisnya dulu. Dan ini kita tarik juga FC nya, kita tarik juga AF nya. Nah, kok jadi begini Pak? Ya, betul. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini yang mau saya kasih tahu sama kalian adalah begini. Di sini kalau kita lihat ini adalah sebuah segitiga apa nih?
Nah, segitiga sama sisi ya. Kenapa? Karena di sini AF ini merupakan diagonal sisi. FC diagonal sisi. AC juga ini merupakan diagonal sisi. Semuanya itu merupakan diagonal sisi. Berapakah panjang diagonal sisi? Yaitu A akar 2 ya. A akar 2 atau sebesar A-nya di sini berapa? 10 ya. Rusukin 10 jadi 10 akar 2. Nah, kemudian yang ditanyakan jarak F ke AC. Caranya bagaimana? Caranya kita tarik garis lurus dari F ke AC. Harus garis lurus ya, dan harus tegak lurus maksudnya di situ ya. Harus tegak lurus 90 derajat. Karena di sini sama panjangnya, maka yang ini tuh pas ngebagi 2 ya. Jadi A ke C itu kalau dibagi 2 jadinya panjangnya ini adalah 5 akar 2. Ini tadi 10 ya, setengahnya 5 akar 2. Yang kita cari sekarang F. Nah, ini nih, FF aksen. Berapakah FF aksen? Kita menggunakan rumus apa tadi? Pitagoras. Pitagoras itu tadi itu FC kuadrat ya, sisi miring sama dengan sisi yang lain dikuadratkan. Nah, karena yang kita cari FF aksen berarti FF aksennya di sini. Sekarang kan DFC kuadrat dikurangi F aksen C kuadrat. Jadi FF aksennya itu adalah akar dari F C kuadrat dikurangi F aksen C kuadrat. FC kuadrat itu ini FC ya, yaitu 10 akar 2. 10 akar 2 dikuadratkan. Dan F aksen C-nya ini adalah 5 akar 2 dikuadratkan ya. Oke. Nah, jadi dikuadratkan ini jadi 100 ya. 10 kuadratkan 100. Akar 2 dikuadratkan 2. 5 dikuadratkan 25. Akar 2 dikuadratkan 2. Jadi ini 200 kurangi 50. 150. 150 kalau dilihat cluenya di sini ada 5, ada 10 ya. 5 kali 5 berapa? 2, 25 ya. Jadi 150 ini ada 25 dikali berapa? Jadi 150 dikali 6 ya. Akar 25 adalah 5. Nah, jadi jawabannya adalah 5 akar 6. Yang A. Ya, seperti itu ya. Oh iya, saya lupa lagi dari tadi saya coret-coret pakai ini. Waduh, iya. Ini rupanya harus dihapus. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita lihat soal berikutnya ya. Ini sayang sekali ini harus dihapus. Kalian screenshot silakan ya, di screenshot. Oke, berikutnya kita akan pakai drawing ya, biar tidak hilang. Oke, saya ingin menggeser ke bawah nih, bagaimana ya? Oh, tidak bisa nih. Masya Allah. Gimana caranya menggeser ke bawah? Bentar, saya pause dulu deh. Ya, tadi salah klik ya.
Oke, kita lanjutkan lagi soal berikutnya ya. Oke, ini waduh, geser. Nah, aduh, ya tampilannya semoga jelas terlihat ya. Ini udah ada jawabannya C. Ada jawabannya C seperti ini ya. Perhatikan gambar kubus di bawah ini. Jarak bidang ACH dan bidang BEG adalah. Berarti sama ya, kita harus bikin dulu bidangnya, bidang ACH dan BEG. Jadi A, sebentar. Ya. Wah, tuh kan tiba-tiba saja jadi seperti itu ya. ACH gagal ya. Ya. ACH, aduh gagal lagi. Ya sudah, kita akan percepat sedikit. Oke. Sudah muncul ya. Jadi ini yang saya maksud, ada dua bidang ACH dan ada bidang BEG. Wah. Kedua bidang ini dia saling berhadapan ya. Saling berhadapan dan sejajar. Nah, untuk menentukan kesejajarannya, ingat bahwa untuk mencari jarak apapun kita hanya memerlukan titik ya. Kita memerlukan 2 titik saja. Ini cluenya. Kita cari 2 titik. Untuk menentukan 2 titik, sebelumnya kita cari dulu dua garis dulu deh. Bagaimana cara menentukan 2 garisnya? Caranya adalah kok gini. Cara menentukan 2 garis tersebut, saya akan tarik ini garis dari H ke tengah-tengah antara A dan C. Nah, seperti ini. Nah, kalian perhatikan di situ ada garis ini. Dan saya kasih label ini sebagai H aksen ya. H aksen. Kemudian satu lagi saya bikin sebuah garis dari B ke pertengahan antara E dan G. Sini. Dari B ya. Nah, kalian perhatikan di situ sudah ada garis B, kemudian saya kasih label di sini adalah B aksen. Oke, jelas ya. Jadi di sini ada 2 garis antara HH aksen yang sejajar dengan BB aksen. Nah, dari 2 garis kemudian kita cari jadi 2 titik ya. Saya sudah persiapkan. Nah, ini oke. Nah, jadi seperti ini ya. Wah, bagaimana nih? Jadi begini. Di sini saya bikin kotak ya. Kotak ini di mana H ke D ini ya, H ke D ini. Perhatikan, kemudian sebelah sininya FB. Kelihatan ya? FB. Kemudian HF ini merupakan diagonal sisi. Ini diagonal sisi. DB merupakan diagonal sisi. Jadi yang ini diagonal sisi. Nah, ini yang pakai HP kelihatan nggak ya gambarnya? Mungkin kekecilan ya, sebentar saya perbesar ya. Ini sedikit error luar biasa ya.
Saya perbesar dulu. Nah, oke. Sekarang sudah besar. Masalah berikutnya adalah kurang center. Saya pause lagi. Oke, nah ini lebih jelas ya. Jadi sini HF, aduh kecoret ya. HF ini adalah, dan DB merupakan diagonal sisi ya. HF DB. Nah, itu. HD di sini adalah 6 cm ya, atau A-nya itu tadi ya, rusuknya. Kalau yang ini berarti A akar 2 ya. Nah, sedangkan DF, nah, DF itu dari sini ke sini, ini merupakan diagonal ruang ya. Sini DF ini adalah diagonal ruang yang mempunyai rumus A akar 3. Nah, oke, nah sekarang kita akan mencari jarak antara dua garis ini. Maka dua garis ini kita bisa diwakilkan dengan huruf P dan Q. Kenapa? Karena posisi P dan Q ini dia dua-duanya tegak lurus terhadap garis ini nih, DF. Jadi seperti tadi di materi ya, bahwa kita harus menarik sebuah garis yang tegak lurus terhadap kedua garis HH aksen dan B aksen. Nah, jadinya garis ini. Nah, titik-titiknya adalah P dan Q. Jadi untuk ini jawabannya jarak bidang ACH dan bidang BEG, jaraknya itu adalah titik P dan titik Q. Kalau kita lihat PQ ini adalah sepertiganya daripada garis DF. Kenapa? Karena D ke P, P ke Q, Q ke R sama. Kalau kita lihat nih, ini tengah-tengah ya, ini tengah-tengah. Sama, simetris. Karena DF-nya itu A akar 3, 6 akar 3 ya. Karena A itu 6 di sini, maka sepertiganya sepertiga kali 6 akar 3, yaitu 2 akar 3 cm. Jadi jawabannya C. Baik, sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau misalnya di sini banyak gangguan. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.